Pernah nggak sih kalian pakai smartwatch tiap hari tapi cuma tahu 10% dari fiturnya aja? Nah, jam ini ternyata bisa restart paksa, cuman pakai tombol fisik. Tonton sampai akhir karena di bagian terakhir kamu bakal nemu fitur yang bahkan nggak dijelasin sama panduan resminya. Nah, yang pertama ini gue bakal kasih tahu tentang function buttonnya dulu, dasar-dasar dari pengoperasiannya. Nah, dia itu tombolnya ada di kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Nah, beserta kayak fungsi kalau di touchscreen-nya juga kayak gimana. Yang pertama, itu kalau misalnya kalian dari atas ke bawah swipe, ini akan ke pusat kontrolnya. Atau selain kalian slide ke bawah, kalian juga bisa pencet tombol up yang ada di kiri atas. Nah, dia sama-sama masuk ke menu pengaturan. Nah, tombol yang kedua ini adalah tombol down yang ada di sebelah kiri bawah. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebenarnya untuk yang ke widget-widget ya, atau kalian bisa juga ke swipe dari bawah ke atas, kayak gini. Nah, sama fungsinya sama kayak tombol down yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, isinya tuh ada widget-widget gitu, kayak misalnya ini ada alarm, terus ini ada biocharge, terus ini ada cuaca dan lain-lain. Ini ada musik juga gitu-gitu. Zepp Coach, terus juga ada apa namanya? History kalau kita udah lari gitu-gitu. Nah, ini ada semua di sini. Oke, lanjut tombol selanjutnya. Ini ada tombol yang sebelah kanan atas atau tulisannya cell yang berarti select. Nah, dia ini untuk kayak kalau misalnya kalian mau pilih. Nah, misalnya pilih pengaturan, kita tinggal pencet ini, select, nah dia akan kepilih gitu. Jadi sama aja kayak kalian misalnya mau nih biocharge, kalian klik, nah itu sama kayak tombol si select. Nah, selain itu, tombol select ini juga kalau kita pencet, kalau misal dari home screen kita pencet, dia akan langsung ke menu aktivitas. Kayak dia ada outdoor running, walking, dan lain-lain. Ini langsung ke menu aktivitas. Nah, lanjut ke tombol selanjutnya yaitu tombol back. Nah, seperti namanya tombol back yang ada di sebelah kanan bawah, ini ya untuk kembali ya kalau misalnya kalian pilih outdoor running gitu. Nah, kalian mau kembali ya kalian tinggal back aja. Nah, kayak gitu. Sama kayak di slide dari sebelah kiri ke kanan itu artinya back juga, atau kalian bisa back dari tombolnya. Nah, kalau misalnya dari home screen, pencet back ini dia munculnya apa? Nah, kalau misalnya kita pencet back ini dari home screen, nah dia akan munculnya ke apps-nya nih, app list-nya. Nah, kayak misalnya kalau kita mau beraktivitas, terus ada workout history, terus ada biocharge, ada map juga, uh, terus juga kayak Zepp Coach gitu-gitu, lebih kayak ke widget-widget ya. Kayak gitu nih, banyak sampai kayak stress, sleep gitu. Nih ada banyak banget itu kalau misalnya kalian tombol back. Cuman kalau misalnya kalian mau pilih ya kalian tetap pilih yang dari select ini. Kalau misalnya kalian pencet lagi ya akan kembali ke menu awal. Oke, lanjut untuk ke gestur selanjutnya. Kalau misalnya kalian swipe dari kiri ke kanan selain back, ini kalau dari home screen, ini dia langsung ke notifikasi. Untuk kalau balik kalian tinggal scroll dari si kanan kiri atau ke arah sebaliknya, ataupun bisa juga pencet yang back. Nah, dia akan langsung balik lagi ke home screen. Nah, untuk daftar aplikasi kan tadi pakai yang back ya. Nah, untuk masuk ke daftar aplikasi lagi itu kalian selain pencet yang back, nah ini kan masuk ke daftar aplikasi ya. Nah, kalau misalnya dari home screen kalian mau pakai touchscreen-nya untuk masuk ke halaman aplikasi, itu kalian tinggal geser dari kanan ke kiri. Nah, gitu. Jadi ke arah sebaliknya, kalau notifikasi dari kiri ke kanan, kalau app list itu dari kanan ke kiri. Kayak gitu. Nah, untuk baliknya ya kalian tinggal geser ke arah sebaliknya, dari kiri ke kanan, dia akan balik lagi ke home screen, atau kalian bisa pencet ke back lagi. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang ini tombol yang ada di sebelah kanan atas atau tulisannya cell. Nah, ini singkatan dari select ya. Nah, untuk select sendiri ya udah pasti untuk pilih kalau misalnya kita mau masuk ke menu misalnya. Misalnya kayak mau masuk ke map ya, kalau misalnya kalian pencet select itu sama aja kalian klik si menunya. Nah, kayak gitu. Sama aja kayak kalian klik. Nah, dia akan sama-sama ngeklik gitu. Nah, kalau misalnya dari home screen kalian pencet select, ini dia akan langsung ke menu aktivitas atau menu olahraga yang mau kita jalanin. Nah, langsung aja kayak outdoor running, walking, outdoor cycling, dan lain-lain itu kalau kalian bisa akses cepat langsung dari
tombol select ini kalau dari home screen. Oke, lanjut. Kalian bisa juga pakai gestur dari home screen. Kalian bisa pencet home screen-nya tapi ditahan itu untuk mengganti watch face-nya. Nah, dia akan langsung ganti cepat watch face-nya. Kalian tinggal geser-geser aja mau yang mana. Nah, kalau udah ya tinggal klik lagi. Nah, kayak gitu. Itu untuk mengganti cepat watch face-nya. Selain itu nanti untuk ganti watch face-nya itu bisa juga lewat aplikasi, nanti akan dijelasin lagi. Nah, kalau kalian nggak mau pakai touchscreen untuk kayak ke atas, ke bawah, atau kayak lagi milih menu gitu, kayak tangannya berminyak atau lagi basah, ya kalian bisa pencet tombol up and down yang ada di sebelah kiri, yang atas ataupun yang bawah gitu. Jadi tinggal pencet-pencet aja. Nah, itu untuk menggeser atau menu-menu yang kalian bisa akses di jam ini. Nah, kalau jamnya lagi mati total atau misalnya lagi pas baru, itu nyalainnya gimana? Nyalainnya adalah dengan tombol back. Nah, kalian pencet tombol back ini dengan ditahan 5 detik, itu nanti akan dia nyala. Nah, kalau misalnya lagi nyala, itu dia akan melakukan restart. Kayak gitu. Nih, gue contohin. Ini lagi nyala. Gue coba tekan back yang lama selama 5 detik. Nah, nanti dia akan pilihan untuk mati atau untuk restart. Nah, kalau kalian mau restart ya kalian tinggal pilih restart. Kalau kalian mau matiin ya kalian tinggal pilih yang matiin. Nah, kalau kalian penasaran nih sama produk-produk Amazfit yang oke-oke, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Ya, lanjut kita bahas control centernya. Nah, untuk control centernya sendiri, kalian tadi udah gue ajarin tinggal swipe dari atas ke bawah. Nah, ini langsung ada control centernya. Kayak gitu. Nah, fitur bawaan yang didukung itu mencakup center, terus DND, mode tidur, terus ada mode theater, mode selalu aktif atau always on display, juga kecerahan, pengaturan, dan juga baterai. Ini ada di sini semua. Nah, kalian tinggal bisa geser, kalian tinggal pilih. Misalnya kalau always on display ya udah kalian tinggal nyalain aja. Jadi segampang itu. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian mau nyalain center, tinggal pencet aja untuk kecerahan layarnya. Ini. Nah, ini kan untuk kecerahan layarnya. Nah, untuk senternya kalian tinggal pencet ini, nanti dia akan kalian akan langsung nyalain senternya kayak gitu. Nah, untuk ngecilin dan ngecilin dan mencerahkan dan juga meredupkan senternya, kalian tinggal pencet up and down. Nah, down untuk lebih redup. Nah, nanti paling redup dia akan berubah jadi warna merah. Nah, kalau misalnya mau naikin kecerahannya ya tinggal dinaikin lagi. Nah, udah mentok dia akan balik lagi ke warna merah. Nah, untuk nyalain senternya, selain kalian dari kontrol menu yang ada di atas ini, kalian juga mau cepet. Nah, itu caranya kalian tinggal pencet tombol yang up ini, yang sebelah kiri atas, itu ditahan. Nah, kalau kalian pencet ditahan, nah dia langsung nyala untuk senternya. Nah, untuk kontrol senternya sendiri, ini bisa kalian edit-edit ya. Jadi kayak bisa ditambahin, bisa dikurangin, atau posisinya bisa kalian edit dengan cara kalian tinggal pencet salah satu aja, terus kalian tahan lama. Nah, dia akan muncul kayak gini. Misalnya kecerahan mau gue taruh tengah, ya tinggal ditahan dulu. Terus kalau mau dipindahin, tinggal ditahan lagi. Nah, habis itu baru kita bisa pindahin sesuka hati kita mau di mana. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau dikurangin, ya udah tinggal dikurangin aja. Misalnya gue mau ngurangin ini. Tinggal dipencet itu aja. Nah, nanti di sini akan muncul tanda plus karena ini reach-nya itu, maksimum reach-nya itu cuman ada di 2 slide ini aja ya. Nih. Jadi ada 9, ada 18. Nah, jadi slide 2 gitu. Nah, kalau mau tambahin, kalian tinggal tambahin aja. Kalian tinggal cari mau nambahin apa. Nah, misalnya kayak kompas. Tinggal pencet aja kompas. Nanti dia otomatis akan muncul kompas. Kayak gitu. Nah, dia udah nggak bisa maksimum apa-apa lagi ya kalau misalnya kalian pencet. Nah, ini walaupun ini ada plus tambah. Nah, ini dia nggak bisa. Karena dia harus cuman 2 slide aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke watch face-nya. Tadi udah gue kasih tahu kalau ganti watch face-nya itu tinggal ditekan aja di bagian layarnya, nanti dia akan bisa langsung dipilih ya. Nah, kita juga bisa ngedit data-data yang ada di watch face kita mau apa aja, entah itu kita udah lari berapa kilo ataupun kayak heart rate berapa. Nah, tapi disclaimer dulu, itu cuman kalau misalnya di sini ada lambang edit. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini nggak ada, berarti ini nggak bisa diedit. Ini berarti untuk datanya dia tok gitu aja, nggak bisa diedit apa-apa lagi. Dia udah tersedia langsung dari si watch face-nya.
Nah, cara untuk ngeditnya, ya udah kita tinggal pilih, misalnya mau ini, gue tinggal pencet yang si bawah ini aja. Nah, habis itu kita bisa edit sendiri. Nah, untuk backgroundnya kita pilih dulu. Oh, nah ini ngeditnya itu nggak semua bisa datanya ya. Nah, kalau misalnya mau datanya, misalnya gue cari yang ini deh, misalnya. Iya. Nah, ini baru bisa nih ngedit. Jadi nggak semua bisa diedit datanya juga. Kalau misalnya dia ada tulisan edit juga biasanya dia cuman edit warna backgroundnya. Tapi ada juga yang bisa diedit datanya kayak yang watch face yang ini. Kita tinggal klik aja kita mau apa nih. Mau heart rate ya, tinggal pilih heart rate. Nah, dia nanti akan menunjukkan heart rate. Habis itu udah, dia nanti di sini akan menunjukkan heart rate-nya kayak gitu. Nah, kita coba edit lagi. Nah, dia nggak bisa edit apa-apa lagi ya. Nah, udah deh gitu caranya. Nah, kita juga pernah nih ngetes first run dari Amazfit T-Rex 3 Pro. Kalau kalian penasaran sama produknya atau jamnya kayak gimana, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Selanjutnya ini cara gimana untuk mengaktifkan AOD atau Always On Display. Nah, caranya adalah, cara manualnya adalah sebenarnya kita ke sini dulu ke menu kontrol, terus kita ke pengaturan, habis itu ke display, terus habis itu kita cari aja ke Always On Display. Nah, habis itu baru kita nyalain deh. Sebenarnya untuk menu Always On Display itu nggak harus ke pengaturan lama kan. Kalau ke pengaturan harus ke pengaturan dulu, terus brightness dulu gitu, atau ke display dulu. Nah, sebenarnya kalian bisa dengan cara menu kontrol ini. Nah, kalian tinggal edit, habis itu kalian pencet tambah. Nah, kalian tinggal cari yang Always On Display. Always On Display-nya kalian tinggal tambahin aja. Nah, langsung ada Always On Display. Jadi kalau misalnya mau nyalain atau mau matiin, ya gampang deh, tinggal tarik ke atas, dari atas ke bawah, tinggal matiin aja. Kalau nyalain ya tinggal nyalain aja. Nah, selanjutnya kita bahas soal widgetnya nih. Untuk widgetnya ya tadi udah gue bilang tinggal swipe dari bawah ke atas. Nah, ini akan langsung menu langsung terpampang gitu ya. Widget-widgetnya ada apa aja? Ini pertama ini ada alarm. Kalau tinggal ini udah di set duluan ya, jadi ya tinggal nyalain atau matiin aja. Terus di sini ada biocharge. Nah, biocharge ini untuk kayak reveal kalau misalnya kita tuh udah recover atau belum dari aktivitas kita sebelumnya. Nah, terus juga ya ada cuaca, terus juga ada kalau misalnya ini untuk monitor sleep-nya. Terus juga ini ada lagu. Nah, terus juga ini ada Zepp Coach juga, terus ini ada recommendation-nya. Terus ini ada historinya, terus ini ada training load-nya, dan ada recovery time-nya. Jadi segala bentuk widget-widget yang penting yang kita butuhin habis aktivitas atau mau aktivitas itu ada semua di sini dengan cara kalian swipe dari bawah ke atas. Kayak gitu. Nah, kita juga udah pernah bahas nih saudara dari T-Rex yaitu Balance 2. Nah, kalau kalian penasaran sama videonya gimana, kalian bisa klik link atas link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, lanjut kalau kita mau ngecek HRV gimana caranya, kalian HRV itu tersedianya di app list. Ya, jadi kalian tinggal pencet back yang ada di sini atau kalian geser dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri ini ke app list ataupun bisa kalian pencet yang tombol back ini aja. Nah, kalian langsung ke app list, abis itu kalian tinggal scroll down ke bawah, cari sampai ada HRV. Nah, udah ketemu, kalian tinggal pencet aja deh. Nah, T-Rex 3 Pro ini menghitung indeks stres berdasarkan perubahan variabilitas detak jantung atau heart rate variability atau HRV ya caranya, tadi udah gue kasih tahu. Terus juga data stres juga dapat dilihat di aplikasi stres, di aplikasi si Zepp-nya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu ada training readiness. Nah, cara ngecek training readiness kayak gimana? Yang pertama, kalian bisa scroll dari dari bawah ke atas atau kalian pencet yang down. Nah, kayak gini atau kalian pencet yang down. Nah, itu sama.
kalian tinggal scroll down ke bawah. Nah, cari yang ini. Nah, ada tulisan training load. Nah, ini kalian bisa akses di sini untuk training readiness-nya. Nah, ini ada training load, terus ada VO2 max-nya, lalu selanjutnya kalau di sini ada recovery time-nya. Nah, selanjutnya kalau misalnya cara lain adalah kalian tinggal pencet back atau ke app list. Nah, app list bisa juga di scroll dari kanan ke kiri, kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, habis itu kalau ada workout status kalian tinggal pencet. Nah, ini langsung ada training load, VO2 max dan juga recovery time-nya itu. Nah, di Amazfit T-Rex 3 Pro ini juga bisa Zepp Coach ya. Nah, Zepp Coach itu apa? Dia itu kayak pelatih virtual kita lah, pakai AI yang ada di aplikasi Zepp-nya. Caranya gimana? Kalian tinggal buka dulu aplikasinya, aplikasi Zepp-nya. Nah, pastikan ini udah terhubung ya. Nah, pastikan ini udah terhubung. Habis itu kalian pencet workout yang ada di sini di samping home. Ini kalian pencet aja workoutnya. Nah, setelah ini kan ada nih start workout kayak gini. Ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, ini kan awalnya kan pasti kayak gini kan, activities, trail running gitu-gitu. Nah, ini tinggal kalian scroll ke bawah. Ini kan ada data, scroll lagi. Nah, di sini langsung ada tulisan Zepp Coach. Kalian tinggal pilih Zepp Coach-nya. Nah, habis itu kalian tinggal pilih device-nya. Nah, kita agree aja. Nah, start now. Nah, jadi ini ada kayak basic AI plan. Jadi ini tuh kayak improving cardio kita, fitness kita itu kayak gimana. Basicnya tuh dari AI, terus ini juga ada running plan-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau ada latihan untuk berlari, itu kalian bisa pakai yang si running plan ini misalnya. Nah, tinggal pilih aja next step. Nah, dia tuh basisnya emang AI ya. Kalian tinggal isi aja. Nih gue okein aja biar cepat. Nah, dia akan ada pertanyaan-pertanyaan kayak can you tell me current weekly running distance. Nah, misalnya gue dari 15 sampai 29. Nah, average pace-nya berapa nih? Kita kasih tahu dulu. Misalnya average pace gue tuh ada di 7 nih, misalnya di 7 pas aja deh. 7 pas, habis itu oke. Nah, selanjutnya dia akan nanya lagi. Apart from running volume, terus juga, nah kita tuh kayak the longest distance-nya itu kita pilih mau apa. Nah, ini gue mau HM aja. Nah, untuk base time-nya itu HM gue kemarin itu ada di sekitar 240-an lah ya. Atau nggak 230 nih, kita ini aja deh. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dia akan langsung kayak running type-nya tuh mau berapa kilo. Nah, gue pengen tuh, considering your current running ability, we recommend 10 km atau HM training. Nah, jadi dia akan merekomendasikan gue pilih aja yang 10K. Nah, setelah itu start date and finish date-nya atau race date-nya. Misalnya kita mau, nah, oke. Nah, dia akan ngomong kayak gitu. Terus misalnya hari ini, nah misalnya hari ini tanggal 11, sekarang tanggal 12. Nah, hari ini misalnya tanggal 25 November, habis itu kita misalnya race-nya itu mau ada di bulan Februari misalnya. Bulan Februari itu di tanggal 28. Tinggal oke aja. Nah, untuk goal time-nya di 10 km ini kita mau berapa lama nih? Misalnya gue mau under sejam deh, di 59. Oke. Nah, training days-nya untuk long run. Nah, ini untuk training days-nya ini gue tinggal pilih aja. Misalnya gue mau, ya udahlah ya segini, atau misalnya kalian mau tambahin, tinggal kalian pencet aja. Jadi dia nanti berarti di sini dia ada 2 kali rest. Jadi ada 2 kali libur. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin itu nggak bisa, kecuali kalian mau ngapus dulu satu, baru kalian tinggal tambahin. Nah, oke lah, kita ikutin dari dianya dulu, kita okein. Terus untuk long run-nya kita mau hari apa nih? Nah, untuk long run-nya
itu kita bisa pilih harinya di hari Minggu aja lah, hari libur. Nah, tinggal oke. Nah, habis itu kita pilih nih mau time dan heart rate ataupun distance and pace. Jadi target distance-nya tuh 5 kilo, pace range-nya itu di sekitar 5.40 sampai 6. Nah, untuk time heart rate ini dia easy run, targetnya tuh di 00.30, heart rate-nya tuh ada di 113 dan 135 aja. Nah, kita bisa pilih aja, gue mau yang atas aja. Finish setup. Nah, nanti dia akan generate. Nah, dia akan generate, habis itu plan-nya nih ada 10 kilo, intermediate, cycle-nya dari tanggal 25 sampai nanti bulan 28 November di tahun depan. Kayak gitu. Goal-nya itu di 10 kilonya tuh di 59 menit atau di pace 5.54. Nah, training days-nya ini kelihatan ada di Senin, Selasa, terus Kamis, Jumat, sama Minggu. Ya, nah ini long run-nya ada di Minggu. Gitu. Nah, udah deh, setelah itu kalian bisa langsung kelihatan ini hari ini misalnya hari ini easy run ya, udah. Nih easy run, kalian tinggal pencet aja training easy run itu di 35 menit. Nah, dengan heart rate itu 126 sampai 159 BPM kayak gitu. Nah, nanti besok-besoknya dia akan nge-generate lagi, misalnya tanggal 27 nih ada temporan, tanggal 28 ini ada easy run lagi, tanggal 30 dia ada long run. Nah, kita bisa lihat long run-nya itu ada di 65 menit. Kayak gitu. Oke, lanjut kalau kita ke aktivitas. Nah, untuk mulai aktivitasnya kayak gimana? Kalian tinggal pencet yang select ini. Nah, abis itu kalian tinggal pilih kalian mau apa nih, walking, outdoor running, terus atau misalnya kayak sepedahan atau hiking. Nah, kalau misalnya kalian ini tuh karena sport mode itu ada banyak, ada lebih dari 170. Nah, dia tuh ada olahraga-olahraga yang butuh sama GPS dan ada juga olahraga yang gak butuh sama GPS. Misalnya untuk kayak treadmill atau misalnya kayak badminton gitu, itu kan dia nggak butuh sama GPS. Nah, kecuali kalau misalnya kayak outdoor running atau misalnya hiking atau kayak trail running itu kan butuh GPS. Nah, kalian tinggal pencet aja. Nah, kalian harus tunggu si go-nya ini sampai hijau. Nah, kalau misalnya masih merah itu tandanya GPS-nya belum siap. Nah, ketika GPS-nya udah siap, dia akan berubah jadi hijau, baru kita pencet aja. Kayak gitu. Kita pencet go bisa atau kalian pencet select. Nah, dia akan merah lagi karena ini lagi di dalam ruangan, jadi dia GPS-nya bisa nyala dan bisa nyambung dan enggak. Kayak gitu. Nah, lanjut untuk workout operation-nya. Kalian pertama pencet go aja. Nah, dia kan akan workout ya. Dia training karena tadi kita udah ngeset trainingnya itu apa, dia langsung ke training yang udah kita set di Zepp Coach tadi. Nah, pertama kalau misalnya kalian mau mindahin halaman, itu kalian tinggal usap dari bawah ke atas. Oh, di unlock dulu. Nah, kalian tinggal usap aja. Nah, ini untuk pindahin halaman. Kayak misalnya ini ada workout duration gitu-gitu. Nah, ini menunya untuk data-data yang lain. Kalian tinggal usap aja ke bawah. Atau kalian bisa pencet up and down. Nah, kayak gini. Nah, ini ada si maps-nya. Nah, maps-nya sendiri ini dia harus di-download dulu dari Zepp Coach, dari aplikasi Zepp-nya, baru bisa ada offline maps-nya. Nah, kalau belum di-download dia akan munculnya seperti ini aja, breadcrumb. Nah, kalau kalian lagi olahraga, kalian mau pause gitu ya, tim pause mana nih? Nah, tim pause. Nah, kalian tinggal pencet select atau dia akan nge-pause sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi terus kalau mau lanjutin ya kalian tinggal resume, kalau mau finish ya tinggal finish. Terus juga kalau misalnya mau resume later, terus juga ada navigasi dan many more. Kalian tinggal pilih aja dengan cara pencet select-nya. Nah, kalau kalian mau resume ya kalian tinggal resume lagi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian lagi olahraga terus kalian mau misalnya mau apa kayak putaran baru atau kayak lap baru, itu kalian bisa pencet tombol back yang ada di kanan bawah. Nah, ini langsung ada lapnya. Terus ya kalau misalnya mau new lap lagi, kalian tinggal pencet lagi. Nanti akan langsung lap 4. Terus kalau pencet lagi dia akan langsung lap 5 kayak gitu. Jadi sesuai kemauan kalian itu, kalau misalnya kalian mau new lap, kalian bisa pencet tombol back yang ada di kanan bawah. Lanjut kalau misalnya lagi olahraga, terus juga ada
lanjut ini tuh ada fitur workout assistant juga nih kalau kalian lagi olahraga, ini masih menu olahraga, kalian tinggal eh, ke pause dulu aja dengan cara pencet select ini, terus kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, ini ada tulisan assistant, kalian tinggal klik aja. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja nih asistennya mau apa nih, kayak misalnya workout alerts. Nah, workout alerts ini kalian bisa pilih nih ada alertsnya ketika heart rate kita di 176 kah, atau misalnya kayak di zona aman, misalnya kalau misalnya mau zona 2 aja kayak gitu. Kalian tinggal bisa pencet yang ini. Nah, ini ada juga desain per 1 kilometer. Jadi ntar setiap per 1 kilometernya nanti dia akan kasih alert atau kasih notifikasi di jamnya kalau misalnya kita udah 1 kilometer. Begitupun yang kita checklistin kayak heart rate zone ini. Nah, terus juga kayak misalnya fastest pace-nya, slow pace-nya, ada juga max cadence, minimum cadence, ada time-nya. Misalnya kalau misalnya time-nya 20 menit, ya udah nanti setiap 20 menit dia akan kasih alert. Terus juga calories, drinking water, energy intake, dan return. Nah, lalu balik lagi, di sini ada auto pause. Nah, auto pause ini kita bisa pilih nih, kalau misalnya pace-nya slower than 10, dia akan langsung otomatis nge-pause kayak gitu. Nah, ini kita bisa nge-off-in juga, atau misalnya kayak kalau when still-nya dipencet, nah kalau misalnya kita diem, dia itu akan nge-pause, tapi kalau misalnya kita gerak lagi, dia akan eh, mulai lagi kayak gitu. Nah, lanjut ada virtual pacer. Nah, virtual pacer ini kita bisa nyalain. Nah, kita mau pace berapa nih? Nah, misalnya gue mau pace 6 deh. Kayak gitu. Nanti langsung ada virtual pacernya. Nah, setelah virtual pacernya dihidupin, nanti akan dijagain pace-nya di pace 6 aja nih. Jadi nanti akan ada notifikasi kalau misalnya kita lebih cepat dari pace 6 atau lebih lambat dari pace 6 kayak gitu. Tapi nggak harus pace 6 tok ya, dia tuh ada kayak jaraknya gitu. Nah, lanjut di bawahnya ini ada cadence assistant. Nah, ini kalau misalnya kita nyalain, kita tinggal pilih aja kita mau cadence kita itu berapa SPM atau berapa step per minute. Misalnya ini udah set aja di 180, terus juga prompt frekuensinya nih ada di every 4 step, terus juga ada promote-nya dia ada di sound-nya. Jadi kayak ada vibration, ada sound. Nah, ini kita pilih ke vibration and sound aja. Kayak gitu. Jadi nanti akan dikasih tahu untuk cadence-nya gitu, untuk langkah kaki kita. Nanti itu dia akan nge-assist untuk ngasih tahu kita. Nah, lanjut di bawahnya ada safety light. Nah, safety light-nya ini kita tinggal kalau misalnya kita enable. Nah, terus juga ini langsung ada ininya, modenya. Misalnya short atau long, ini gue short aja. Nah, oke, ini short aja. Terus untuk colornya dia misalnya gue maunya di merah. Nah, langsung kayak gini. Jadi ketika larinya malam-malam ataupun kayak lari di tempat yang emang cahayanya minim, ini kalian bisa kasih cahaya dengan cara kayak tadi. Misalnya jadi kayak semacam safety lah gitu, supaya misalnya yang kalian lari itu yang naik motor ataupun naik kendaraan itu nggak nabrak kalian. Bisa kelihatan lah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada System and Smartphone Configuration. Nah, pertama kalau kita mau ngecek pembaruan sistemnya, itu kita ke aplikasi Zepp-nya dulu. Nah, ketika kalau misalnya ada update, dia langsung ada pemberitahuan untuk update. Nah, langsung aja kita ke upgrade sini. Nah, kita connect aja langsung dari si jamnya juga. Nah, dia akan loading kayak gini. Kita tungguin aja. Nah, setelah 100% dia akan restart ya. Oke.
Nah, dia harus preparing dulu. Kayak gitu. Jadi kita tungguin aja. Nah, setelah preparingnya selesai, dia akan langsung ada tulisan update complete. Abis itu kita pencet yang checklist aja. Udah deh, itu udah selesai di update-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada notifikasi kayak tadi, terus kalian mau ngecek ada update atau enggak, itu kalian bisa lewat Zap app-nya dulu. Nah, setelah masuk ke Zap app-nya, kalian pencet ke device. Nah, device-nya kalian pilih device kalian. Nah, kalau ini, kalau gua nih kan T-Rex 3 Pro yang 48 mm. Habis itu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, terus kalian pencet yang general. Habis itu yang kalian pencet yang update yang paling atas. Nah, setelah itu kalau misalnya dia ada update, dia akan ngasih tahu kalau misalnya ada update, kalau misalnya ini udah versi terbaru, nah dia akan kayak gini tampilannya. Tinggal got it, udah deh. Nah, tambahan lagi kalau misalnya kalian mau ada kayak siaran suaranya, atau misalnya kalau kalian latihan terus misalnya kayak ada pengingat yang misalnya udah lap berapa, terus heart rate kita berapa, nah itu bisa disiarkan dari jamnya. Asalkan dia ini harus terhubung dengan perangkat handphone-nya ya, harus terhubung. Jadi nggak boleh kayak kalau misalnya kalian nggak bawa handphone, cuman bawa jamnya, itu dia nanti nggak akan dapat notifikasi siaran langsung pakai suara, kayak gitu. Oke, lanjut kita mau ngomongin soal GPS settings-nya kayak gimana. Nah, wajib diketahui kalau misalnya GPS itu kan penting banget, apalagi kalau kita olahraga di luar ruangan, kayak misalnya outdoor running ataupun kayak hiking atau trail running, itu kan penting banget. Nah, kalau misalnya kalian outdoor running misalnya, nah ini kan harus nunggu locating GPS-nya ini sampai ijo. Nah, ini karena gue di dalam ruangan dan tertutup jadinya mungkin agak lama. Tapi kalau misalnya sebagai tips saja, kalau misalnya kalian di luar ruangan itu pasti dia akan lebih cepat lagi dibanding kalau misalnya di dalam ruangan, karena di luar ruangan kan tertutup gitu. Nah, untuk settingnya gimana? Kayak ada GPS yang buat hemat daya, single band atau dual band. Nah, cara settingnya adalah kalian tinggal swipe dari atas ke bawah. Nah, habis itu kalian cari ke pengaturan. Nah, kalian tinggal pencet aja pengaturan. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah lagi. Nah, kalian pilih yang workout. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah langsung ke GPS setting. Nah, habis itu kalian bisa pilih nih, kalian mau yang pakai yang akurat, automatic, power saving, atau yang custom. Nah, misalnya kalau misalnya custom, kalian tinggal pilih nih, GPS band-nya itu dual band atau single band. Nah, ini kalau kita mau akurat ya kita dual band aja. Kayak gitu, terus, nah lanjut untuk positioning combination-nya. Nah, ini kan, pakainya all satellite, tapi kalian juga bisa pilih juga gitu kalau misalnya ini pakai single band, terus kita back. Nah, ini kan akan terbuka nih position combination-nya. Nah, habis itu kalian bisa pilih lagi nih low power GPS, terus ada GPS BDS, terus ada GLONASS juga, Galileo atau all satellite. Kalian tinggal bisa pilih sesuai mau kalian kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau repot, ya udah kalian tinggal yang akurat aja. Kayak gitu. Nanti dia otomatis dual band, all satellite, sama accuracy first. Nah, kalau kita ngomongin stamina, tadi kan udah ada training readiness. Nah, ini juga ada kayak beban latihan. Itu dihitung berdasarkan EPOC, yaitu mewakili total beban latihan selama 7 hari terakhir. Terus juga mempertahankan skor dalam rentang sedang dianjurkan untuk peningkatan atletik berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada performa waktu nyata. Nah, menilai kondisi fisik selama berolahraga dengan nilai berkisar dari lelah itu kurang dari 10%, minus 10%, hingga luar biasa atau lebih dari atau sama dengan 10%. Nah, ini berlaku dalam mode lari luar ruangan dan lari di jalur. Nah, ini gue akan ngajarin caranya gimana ngehubungin dari handphone ke si T-Rex 3 Pro-nya. Nah, itu kalian harus udah download aplikasi Zap-nya dulu, karena itu emang dari situ untuk menghubungkannya gitu. Kita pertama ke device dulu, habis itu kita pencet add. Nah, habis itu kita add device saja. Nah, add device, kita ke watch, kita agree. Nah, habis itu dia akan muncul scanning. Nah, kita tinggal scan aja barcode-nya. Nanti dia langsung. Nah, kalau misalnya ada Bluetooth error, itu sebenarnya karena kalian udah pernah pasangin si
kedua device ini ya, dari jamnya ke handphonenya itu udah pernah kehubung, terus kalian nge-unpair, tapi yang satu hal adalah Bluetooth-nya itu nggak di-forget atau nggak di-unpair, jadinya dia akan error kayak gini nih, kayak gitu. Nah, jadi sebelum itu kalian pastiin udah clean dulu penghubung antara si jamnya, tapi kalau misalnya baru itu harusnya langsung bisa. Nah, ini gue akan coba gue perbaiki dulu. Nah, ini gue udah forget dulu Bluetooth dari si T-Rex 3 Pro ini. Nah, ini gue udah scan lagi, jadi kita tinggal tunggu aja. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah melakukan pairing sebelumnya, dia akan munculnya kayak gini nih. Nah, habis itu Bluetooth pairing request kita pair aja, terus kita allow aja. Nah, dia akan pairing, kita tunggu aja. Nah, udah selesai, kita tinggal pencet next. Nah, habis itu enable, terus add network. Nah, setelah itu kita tinggal pilih WiFi. Jadi nanti WiFi-nya kalau kita isi sini nanti akan langsung nyambung ke si jamnya. Tapi ini kita skip dulu biar cepat. Terus itu done. Dan kita pencet lagi. Nah, udah deh. Dia langsung kedeteksi si T-Rex 3 Pro-nya. Nah, kita tinggal checklist aja, habis itu langsung dia muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ini kalau kita ngomongin soal sensor dan pemantauan kesehatan. Nah, perangkat ini itu mendukung pemeriksaan cepat berbagai metrik kesehatan menggunakan fitur pengukuran satu ketukan atau detak jantung, oksigen darah, stres, dan juga laju pernapasan. Nah, caranya kalian tinggal ke menu yang bawah ini, yang back ini kan langsung ke app list. Kalian bisa cari aja, misalnya yang pertama ada oksigen darah. Nah, blok oksigen kalian tinggal pencet aja, habis itu harus measuring di tangan kalian, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak measuring dia akan muncul kayak gini, gitu caranya. Nanti kalau misalnya kalian measuring, kalian tinggal tunggu sampai proses selesai, habis itu baru kelihatan bahwa oksigen dalam darah kita itu ada berapa atau SpO2-nya, kayak gitu. Nah, lanjut. Untuk tahu heart rate-nya juga sama, dia ada di app list juga. Nah, ini ada di atasnya blood oxygen, kalian tinggal pencet aja heart rate. Nah, sama ya, dia harus measuring juga gitu. Jadi kalau misalnya kita measuring, nih, langsung gue contohin aja. Nih. Nah, dia kan measuring kayak gini. Kita tunggu aja prosesnya agak lama, sama si SpO2 juga dia agak lama. Nah, dia baru ketahuan untuk heart rate-nya. Ya, walaupun kalau misalnya kalian olahraga atau kalian pencet aktivitas itu pasti udah ketahuan heart rate kalian berapa ya, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau kalian mau ngecek stresnya, nah itu gimana? Itu sama-sama ada di app list juga. Kalian tinggal scroll ke bawah untuk menu stres. Nah, ini juga dia akan measuring ya. Nah, ini akan measuring. Nah, dia ditunggu selama sekitar 50 detik, 45 sampai 50 detik kan. Nah, dia setelah measuring dia akan muncul tingkat stres kita, kayak gitu. Nah, indeks stresnya ini itu dihitung berdasarkan perubahan variabilitas detak jantung. Nah, kita dapat mengaktifkan pemantauan stres otomatis untuk mengukur stres setiap 5 menit sepanjang hari. Nah, pengingat penghilang stres ini dapat diaktifkan untuk memberitahu kita kalau misalnya tingkat stres melewati batas selama 10 menit dalam keadaan istirahat. Nah, lanjut kita ke Maps, Navigation, and Routing. Nah, pertama itu di sini tuh ada offline maps, tapi kita tuh harus download dulu dari aplikasi Zap-nya. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak built-in ya untuk offline maps-nya, jadi kita harus download dulu. Kalau misalnya kita nggak download, dia akan munculnya itu sebagai breadcrumb trail. Nah, caranya downloadnya gimana? Pertama, kita masuk ke aplikasi si Zap app-nya. Nah, pastiin si jam sama handphonenya terhubung ya. Nah, setelah itu kita ke menu device. Nah, menu device ini kan kita langsung ada nih device kita. Habis itu kita tinggal cari aja ke bawah. Scroll ini kan ada app list-nya.
Nah, kita cari yang map. Nih ada tulisan map. Nah, kita cari aja. Nah, abis itu kita mau downloadnya apa nih? Base map aja, atau kayak sama contour map, atau sama ski map juga. Nah, kalau mau semuanya ya tinggal kalian checklistin semuanya. Nah, sama ini luasnya. Luasnya kalian bisa atur, kayak mau deket nih, mau daerah Gading Serpong aja nih sekarang di daerah gua, atau misalnya kayak mau daerah Jakarta aja, atau mau kayak seluruh Jakarta, atau mau Jabodetabek, ya bisa. Tapi semakin kalian perluas, itu nanti dia akan semakin besar kapasitas untuk downloadnya gitu. Jadi semakin misalnya kayak ini, dia pasti akan jadi lebih besar untuk GB-nya lah gitu, atau MB-nya nanti dia akan lebih besar kayak gitu untuk kapasitasnya. Jadi kalau misalkan kita deketin, ini maksimal paling dekat segini. Nah, ini dia akan lebih kecil. Nah, kita segini aja ya. Kita download. Nah, kita ada pilihan nih Wi-Fi download atau Bluetooth download. Kita coba Bluetooth download aja. Sebenarnya sama, kalau misalnya Wi-Fi download, kalian harus masukin dulu Wi-Fi-nya ke si jamnya ya, ke si T-Rex 3 Pro-nya. Nah, baru bisa langsung Wi-Fi download. Tapi kalau Bluetooth download itu downloadnya dari handphone, baru ditransfer ke jamnya. Nah, lanjut kita ke rute atau dan navigasinya nih. Nah, kita bisa impor rute dari luar, ataupun kayak kita download itu kita bisa impor ke sini dengan filenya itu JPX, TCX, KML, dan lain-lain. Nah, dapat diunggah itu melalui aplikasi Zap-nya. Nah, disimpan lalu dikirim ke jamnya untuk dibaca kayak gitu. Nah, gua akan langsung kasih contohnya. Nah, ini caranya untuk transfer rute dari handphone yang udah kita download ke T-Rex 3 Pro-nya. Nah, pertama kita buka files. Nah, abis itu kan ada kalian pastikan untuk udah download rutenya tersebut. Nah, ini gue udah download, itu rute Abadoni. Kita pencet share aja. Nah, abis itu kita cari yang aplikasi Zap. Nah, pastiin kalian udah download si offline maps-nya dulu. Nah, setelah kalian udah download offline maps-nya, kalian langsung bisa ke bagian ini lagi. Abis itu kalian tinggal save aja. Nah, dia lagi saving. Nah, setelah kayak gini, ini kita langsung ke send to device. Nah, kita tinggal pilih T-Rex 3 Pro. Jadi pastiin kalau misalnya kalian tadi udah download offline maps-nya di Jakarta, terus kalian mau download mau impor offline maps maksudnya impor rute, misalnya kayak di BTS di Bromo, ataupun kayak di daerah-daerah lain yang nggak mencakup di di petanya, itu pastiin kalian harus download ulang ya. Ini gue lagi download ulang dulu. Nah, ini sebentar lagi download. Nah, abis itu dia langsung di compressing. Kita tungguin bentar doang. Nah, setelah itu ini kan ada tulisannya map downloaded successfully. Nah, kita coba ulang aja. Kita send. Nah, habis itu dia udah langsung send successfully. Jadi kalau misalnya kalian tinggal ke menu, misalnya mau hiking atau trail running, terserah. Nah, kalian tinggal ke settings, terus kalian pencet navigation. Nah, ini my route ya. Kita ke my route. Nah, nanti langsung ada nih Abadoni Panisan. Nah, kita tinggal pencet aja, nanti langsung use route. Nah, habis itu langsung deh dia langsung ada masuk rutenya ke si jamnya. Kalau misalnya kalian mau hiking atau mau trail running itu bisa. Nah, begitupun sama kalau misalnya kalian mau outdoor running juga biasa, sama, kalian harus download dulu, habis itu baru kalian tinggal masukin ke jamnya. Nah, sekarang kita tuh bisa langsung bikin rute dari aplikasi Zap-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke workout di aplikasi Zap-nya. Nah, ini ada yang baru kan. Dia bisa langsung aja create workout. Nah, create route, sorry. Nah, kita agree. Nah, kita tinggal pilih nih mau apa nih. Nah, gue pilih ke outdoor running aja. Setelah itu kita tinggal pencet dari mapnya untuk startnya kita mau di mana. Misalnya gue startnya mau di sini deh. Nah, habis itu setelah itu kita
Setelah itu kita tinggal bikin rutenya aja. Nah, ini kan kalau ini dia 0,8, jadi kita tinggal klik manual. Dia akan langsung nge-route gitu. Nah, atau kita langsung kayak gini aja. Langsung klik ke finish. Nah, habis itu dia akan langsung ngerute. Nah, dia akan langsung ada 5,5 km, elevasinya ada di 24 meter. Nah, kayak gitu. Nah, baru tinggal kita save route. Nah, itu kita save aja. Kalian juga bisa namain rutenya. Nah, setelah selesai, ini sama kayak tadi, kita langsung ke send to device aja. Send to device, Amazfit T-Rex 3 Pro, send successfully. Habis itu, kita tinggal buka di jamnya. Nah, kita tinggal buka di jamnya, kita ke outdoor running. Setelah itu, kita ke navigation. Nah, my route, tinggal pencet my route aja. Nah, ini langsung ada kan Tangerang Kabupaten Outdoor Running. Nah, kita tinggal use route aja. Habis itu dia akan langsung pakai rute yang tadi udah kita bikin. Nah, untuk musiknya sendiri dia ini menggunakan Zap ya untuk transfer ke jamnya. Nah, jadi dia itu nggak pakai kayak Spotify ataupun kayak YouTube Musik, itu dia nggak pakai, dia transfer dari aplikasi langsung ke jamnya. Nah, caranya gimana? Kita buka aplikasi Zap dulu. Nah, habis itu kita ke device. Nah, setelah itu kita kan udah device-nya ini udah T-Rex 3 Pro ya. Nah, setelah itu kita pencet yang music. Nah, kita tinggal upload musik aja nih di sini. Nah, jadi dipastikan di HP-nya ini udah ada musiknya ya. Nah, ini kita download aja, maksudnya kita pindahin aja, kita open. Kita tunggu. Nah, udah kayak gini, kita tinggal Nah, udah kayak gini kan kita tinggal checklistin aja nih. Nah, habis itu kita tinggal ke transfer. Nah, join. Nah, oke. Nah, langsung kita dia lagi transferring song ya. Gitu langsung ada ininya, halamannya. Langsung ada tampilannya. Habis itu sudah selesai, udah deh. Nah, kita tinggal gini aja. Nah, habis itu kita bisa langsung play dari sininya. Ya, copyright. Habis itu udah selesai, kita udah tinggal bisa nyetel lagu di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau ngupload beberapa atau banyak lagu, itu melakukan cara yang sama. Jadi pastikan dulu harus ada lagunya dulu di handphone kalian. Nah, selanjutnya gue akan ngasih tahu cara menghubungkan WiFi ke si jamnya kayak gimana. Nah, pertama kita slide dulu dari atas ke bawah, habis itu kita ke pengaturan. Nah, setelah pengaturan kita langsung pilih aja nih ke yang WiFi. Nah, WiFi-nya kita on-in dulu. Nah, dia akan searching. Nah, kita pencet yang ini aja, WiFi rumah kita lah atau di mana. Nah, ini gue WiFi studio. Nah, sebenarnya dia udah kesambung, jadi kita tinggal pencet. Nah, dia udah connected kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia belum connected, kita pencet. Nah, dia akan langsung masukin sandi. Nah, masukin sandinya itu dari handphonenya kayak gitu.